Kak Dude, mungkin hari ini apa agendanya? Ya, undangan untuk keterangan ya terkait dengan DSI dari Baris Krim. Jadi ini klarifikasi aja pertama kalinya apa gimana? Pertama kali dan juga mungkin Baris Krim nanti butuh informasi dari kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Belum Mas, kemudian sama Baris dari kapan ke kapan sih sudah dibuat programnya? Dari 2022 ya, 3 tahun kurang sampai 2025 udah kelar tuh berarti. Jadi biar masuk dulu aja ya, siap. Terima kasih. Jadi, handphone juga Pak? Enggak. Oh. Kita belum minta izin Pak Oleh. Ya, minta izin. Masuk aja dulu. Ya masuk dulu aja. Ini Pak? Iya. Nanti ada. Oh, gantian. Mundur lagi. Silakan. Oh iya. Izin soal pemeriksaan hari ini Pak. Sebagaimana yang telah disampaikan kemarin bahwa perkembangan penanganan perkara fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI), penyidik kembali telah menetapkan satu orang tersangka baru tambahan atas nama tersangka AS ya, yang merupakan ex-direktur PT DSI di periode 2015 sampai 2024 dan juga yang bersangkutan sebagai founder PT DSI, dan telah dikirimkan panggilan terhadap tersangka AS pasca penetapan sebagai tersangka untuk dimintai keterangan atau diperiksa pada tanggal 8 April 2026 di ruang pemeriksaan di Direksus Baris Krim Polri. Dan atas penetapan tersangka dimaksud, penyidik juga telah berkoordinasi dan telah mengirimkan surat permohonan untuk pencegahan ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan terhadap tersangka AS. Selanjutnya pada hari ini juga dilakukan agenda pengambilan keterangan kepada beberapa saksi ya, saksi dalam perkara penanganan perkara PT DSI. Dua diantaranya adalah DH dan istrinya A, di mana dari fakta penyidikan yang didapatkan oleh tim penyidik bahwa kedua saksi dimaksud pernah dilibatkan ataupun terlibat dalam promosi bisnis PT DSI sebagai brand ambassador. Nanti kita akan lihat apa hasil pemeriksaan, nanti akan kita update. Berarti DH sendiri itu hanya sebagai saksi aja Pak ya, DH dan A. Oke, pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap saksi DH dan istrinya A dalam kapasitas sebagai saksi ya, sebagai saksi karena dari fakta penyidikan yang didapatkan oleh tim penyidik dari beberapa keterangan saksi dan beberapa alat bukti yang lain bahwa kedua saksi dimaksud pernah dilibatkan ya dalam promosi bisnis PT DSI sebagai brand ambassador. Berarti yang akan didalami terkait aktivitasnya sebagai brand ambassador sepanjang 3 tahun itu ya Pak? Oke, nanti seputar itu terkait dengan dugaan tindak pidana terjadi yang saat ini sedang kita lakukan penyidikan. Nanti kita akan lihat apa keterangan yang kita bisa dapat dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah didapatkan oleh penyidik. Siap. Terima kasih ya Pak. Dari tahun berapa? Selanjutnya kami sampaikan bahwa kami dari tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baris Krim Polri terus melakukan koordinasi aktif efektif dengan pihak PPATK ya, dalam rangka penelusuran aset yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan bahwa berkas yang pertama dengan 3 orang tersangka sudah kita kirimkan untuk kepentingan penelitian berkas perkara oleh JPU, dan pasca penetapan tersangka AS ini juga akan dilakukan pemberkasan secara terpisah, dan juga kita tetap masih terus menggali keterlibatan atau dugaan keterlibatan pihak lainnya, nanti akan kita update.
Termasuk penyidik juga akan melakukan pemberkasan dalam berkas tersendiri untuk tersangka yang merupakan korporasi sebagai subjek hukumnya. Dan ini untuk proses aset tracing terus dilakukan oleh tim penyidik, di mana dalam berkas pertama dengan 3 orang tersangka kurang lebih 300 miliar rupiah aset sudah berhasil disita dan diamankan oleh tim penyidik. Selanjutnya hasil koordinasi terakhir dengan tim LPSK yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 April kemarin, bahwa untuk LPSK akan membuka kanal pengaduan secara online yang ditujukan untuk para korban ataupun lender dari PTDS ini. Jadi untuk menampung, menerima seluruh permohonan restitusi, ya, permohonan restitusi dari para korban PTDS ini. Nanti akan dibuka kanal pengaduan secara online. Kemarin hasil koordinasi terhitung tanggal 1 April. Nanti untuk mekanisme bagaimana verifikasinya nanti akan dirilis resmi oleh pihak LPSK. Karena nanti pihak LPSK itu yang nanti akan menampung dan kemudian memverifikasi seluruh permohonan restitusi yang diajukan oleh para korbannya. Baik, terima kasih Pak.